Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur dan alhamdulillah saya ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat lagi belajar bersama di YouTube Sang Pemikir. Saya ucapkan terima kasih untuk bagi Anda yang sudah subscribe atau mungkin like dan komen. Saya hargai semuanya. Dan saya ucapkan selamat datang bagi yang mungkin yang baru bergabung. Di sini saya tugasnya hanya berbagi ilmu dan sharing. Untuk selanjutnya silahkan dikonfirmasikan ke pihak terkait, ya, pihak-pihak yang seperti dinas, penyelia dan mungkin pengawas, ya. Nah, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau bisa dibilang kita sharing. Tidak ada guru dan ilmu di sini, kita saling berbagi. Hanya saja kewajiban saya apabila saya paham atau mengerti, maka saya akan share ke Bapak Ibu semuanya, dan untuk selebihnya Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Oke. Di sini untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menyesuaikan anggaran yang sudah kita buat, ya, di tahun 2021 secara manual pada bulan Januari, khususnya Januari, Februari, Maret, April, ya, khususnya di wilayah Surabaya, ya. Mungkin di wilayah yang lain bila menggunakan aplikasi yang sama bisa disesuaikan karena banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah. Mohon maaf, saya mungkin agak sedikit ini, ya, konfirmasi saja bahwasanya ini aplikasi yang buat adalah dinas, bukan saya. Dan di sini saya hanya semacam penikmat, ya, penikmat aplikasi, ya. Bukan semacam pembuat, karena saya bukan ahli coding atau pembuat sistem semacam ini, ya. Kalau mau sama sistemnya silakan bisa konfirmasi ke dinas. Di sini saya hanya penikmat saja. Baik teman-teman, langsung saja. Pertama, kita harus bagaimana cara menyesuaikan agar anggaran yang kita buat secara manual, ya, secara manual di sini ini laporan mungkin satu Indonesia hampir sama, ya, harus membuat laporan. Nah, di sini buku pembantu bank contoh bulan Januari. Nah, kita harus menyesuaikan. Kita contohkan di sini buku pembantu bank. Nah, ada penerimaan dana BOS JW1. Langkah pertama yang awal yaitu sudahkah Bapak Ibu menyesuaikan anggaran, ya, di tanggal penerimaan ini? Apakah sudah sama? Maaf, di sini saya buat seperti ini, ya. Seperti itu. Nah, apabila tidak sesuai, kita lihat di entry, ya, di kegiatan, ya, di entry buku pembantu bank. Entry dulu buku pembantu bank, ya. Apakah sudah sama antara buku pembantu bank yang sampean buat secara manual, yang Bapak Ibu buat secara manual sampai bulan April, ya, sudah di entry sesuai? Apabila belum, silakan di entry, ya. Pertama, entry dulu buku pembantu bank, ya, samakan sesuai dengan keadaan. Kemudian yang kedua, di penerimaan ini, nah ini sudah saya benarkan, apakah sudah sesuai? Sudahkah sesuai antara penerimaan dengan tanggal penerimaan di sini?
Apabila belum, maka silakan disesuaikan. Saya contohkan di tahap 2 milik saya ini. Apabila di tahap 2 ini tanggal penerimaannya itu sama dengan tanggal penerimaan di rekening. Kita cek di sini tanggal penerimanya itu tanggal 29 bulan April. Padahal di rekening kita menerimanya tanggal 6 bulan Mei atau bulan 5 tahun 2021. Maka klik saja tidak sesuai. Tapi kalau sudah sesuai, silahkan disesuaikan. Tapi karena di sini tidak sesuai, maka saya klik tidak sesuai. Nah, di sini 38.000 tanggal 6 bulan Mei. Maka saya klik tanggal 6 bulan Mei. Kemudian bukti file, kita harus sudah menyiapkan filenya terlebih dahulu. Yang sudah kita scan. Nah, ini kemudian kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita nunggu konfirmasi dari dinas. Kalau ini belum dikonfirmasi, maka yang akan jadi permasalahan itu di laporan realisasi buku pembantu banknya. Karena apa? Karena tidak sesuai. Oke. Nanti nunggu konfirmasi terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dikonfirmasi, maka nanti akan tertulis sudah sesuai. Oke. Otomatis akan tertulis sudah sesuai. Maka kalau sudah sesuai di tahap 1 ini tadi saya contohkan di tahap 2 ya, untuk bagaimana cara mengupload atau mengentry bila tidak sesuai. Nah, tapi pembahasan kita fokus di CW1 untuk menyesuaikan anggaran realisasi. Oke. Kalau kita sini tadi kan cara mengentrynya, kemudian kita contohnya di CW1 karena kita fokus objeknya pembahasan yaitu cara menyamakan atau matchingkan antara laporan CW1 secara manual dengan SIPKS. Baik. Kalau sudah seandainya kita sudah upload nih ya. Kita sudah upload, kemudian sudah dirubah sehingga penerimaannya sudah sesuai dengan tanggalnya baik di rekening ya maupun di SIPKS. Maka langkah yang kedua yaitu silakan entrykan lagi tadi buku pembantu bank. Buku pembantu bank bisa di-entry lagi ya, karena apa? Takutnya sistemnya nanti tidak membaca. Tapi kalau sudah terupload terlebih dahulu sih nggak masalah, tinggal kita cek buku pembantu banknya nanti. Nah, saran saya saran saya disesuaikan dulu penerimaannya ya. Kalau sudah, silakan konfirmasi kepada penyelia untuk menyesuaikan tanggal penerimaan. Nah, kalau sudah nanti akan tertulis sudah sesuai. Nah, setelah itu silakan entry entry bank ya, bisa entry bank, kemudian atau kegiatan realisasinya di entry. Nah, di sini ya teman-teman, silakan cek realisasinya teman-teman. Ya, yang pertama tadi sudah sesuai nih banknya nih. Nah, yang kedua, apakah realisasi teman-teman sudah sesuai? Nah, kalau sudah sesuai, silakan cek buku pembantu kasnya. Buku pembantu kas ya, di sini CW1 ya otomatis. Nah, apakah di sini buku pembantu kasnya itu sudah sama? Ya, ini kalau sudah kasusnya, case-nya ini sudah di-entry ya, realisasinya sudah di-entry. Caranya silakan lihat di daftar kegiatan. Nah, kalau belum di entry ya silakan di entry, tapi kalau sudah di entry nih ceritanya. Nah, silakan lihat di laporan realisasi buku pembantu kas. Januari, silakan tampilkan apakah buku pembantu kas sudah sama di bulan Januari 0. Oke.
Februari 0, Maret juga 0. Nah, karena di sini langsung saya skip ya April. Maka silakan dicek April. Nah, April totalnya harus 593.605. Kita cek bulan April, kita tampilnya 593.605, maka sudah sesuai buku pembantu kasnya ya, 593.605. Oke. Nah, kalau sudah sama, silakan kembali ke buku pembantu kas umum atau buku kas umum. Karena tadi silakan klik Januari, silakan samakan antara Januari dengan Januari. Ya, 147.225.09 Februari sama, Maret. Nah, di bulan Maret berbeda. Oke. Kita cek 147.225.09 Februari juga sama, Maret yang berbeda tadi ya. Nah, yang Maret itu saldonya 28647. 647.225.09. Nah, sudah sama. Nah, apabila terjadi kesalahan ya di sini, karena ini kan ada penerimaan. Oke, berarti silakan cek tanggalnya. Apabila teman-teman lupa nih, silakan dicek tanggalnya di sini. Apakah sudah sesuai dengan rekeningnya? Apabila belum, ya silakan disesuaikan di penerimaan tadi. Nah, apabila sama, nah di sini nih, apabila sudah sama, ini sama sesuai dengan bank rekening. Nah, silakan dicek lagi di bulan Januari atau Februari. Jangan-jangan ada bunga bank atau penarikan dana di rekeningnya yang belum di entry di buku pembantu bank di menu entry sini ya. Nah, kemudian kalau sudah sama, silakan kembali ke lanjut ke bulan selanjutnya, bulan April. Nah, pada bulan April ini banyak pembelian nih, biasanya di sini kekeliruan teman-teman biasanya. Nah, bulan April totalnya, maaf, buku kas umum bulan April 748.086 22,22. Nah, sudah sama. Di sini sudah sama. Nah, apabila di sini tidak sama ya Bapak Ibu, silakan dicek. Jangan-jangan ada bunga atau pajak yang belum disalurkan. Nah, tapi kalau tidak ada pajak, hanya honor gitu atau hanya pembelian yang kurang dari 1 juta, silakan dicek lagi. Jangan-jangan Bapak Ibu memasukkannya itu menggunakan slip bank, yaitu pembayaran melalui bank to bank atau transfer SIP lah ya biasanya. Itu ada kelebihan penarikan yang tidak sesuai dengan harga pembelian. Maksudnya Bapak Ibu secara RAKS perencanaan itu habisnya 2.640. Ternyata ketika ditransferkan itu pembayarannya hanya 2.600, berarti ada 40. Nah, kelebihan ini otomatis menjadi tarik tunai. Nah, seperti milik saya ya. Di sini ada di buku kas ya, di buku kas ini BKU. Saya akan masuk ke buku pembantu kas bulan April. Nah, di sini saya ada penarikan melalui teller itu 161.000, padahal penarikannya itu jadi satu dengan yang lainnya. Dengan ini ya, dengan semuanya ini. Nah, maksud saya ini adalah penarikan untuk pembelian apa ya kemarin, kertas ya, pembelian kertas. Ternyata pembelian harganya kertas itu yang saya masukkan itu kelebihan, yaitu 161 ya, 161, sehingga ini menjadi kas, maksudnya di buku pembantu kas. Maka saya kurangi yang penarikan melalui transfer slip bank tadi. Nah, maka di sini akan menjadi sisa kas. Seperti itu ya. Silakan dicek semuanya satu persatu, jangan-jangan ada hal yang seperti itu permasalahannya, karena permasalahannya itu dinamis ya, kadang berbeda-beda gitu. Dari sekolahan satu ke satu, dari sekolahan A, sekolahan B, sekolahan C dan lain sebagainya. Itu ada perbedaan permasalahan, tidak semuanya sama, tapi kemungkinan permasalahannya itu sama, kasusnya yang berbeda.
contoh aja selisih gitu ya, selisih hanya banknya saja yang berbeda, atau mungkin ada sedikit selisih Rp100, itu pun kalau kita masukkan di sini akan menjadi permasalahan, sehingga kita harus apa ya bahasanya, eh, memilah metani gitu ya, memilah satu persatu lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu karena itu akan menguras tenaga Bapak Ibu. Ya, saran saya masukkan dulu 1 bulan, maksudnya satu komponen, 2 komponen, kita cek lagi kalau sudah sesuai baru komponen lain. Gitu aja ya. Oke ya. Eh, Selanjutnya kita lihat penerimaan. Apakah sudah di Nah, di sini sudah di approve atau sudah di ACC oleh penyelia. Tadi kita sudah menyesuaikan ya, maksudnya itu menyesuaikan, kita upload, kemudian di sini sudah sesuai yaitu tanggal 6 bulan Mei. Nah, kalau sudah sesuai kita klik sesuai ya. Karena pertama tadi langkahnya kita upload dulu, kita sesuaikan tanggalnya, kemudian kita klik, kita kirim ya untuk disetujui, kemudian laporkan ke penyelia. Nah, kalau sudah sesuai ya kita cek di buku rekeningnya di giro tanggal 6 Mei ya, maka sudah sesuai. Maka silakan klik sesuai. Tanggal 6 Mei ya. Kita klik sesuai, kita sesuai. Nah, kemudian ini akan menjadi saldo di buku pembantu bank ya. Jadi tidak perlu di entry di buku pembantu bank, cukup disesuaikan tanggalnya kapan penerimaannya ya. Apabila Bapak Ibu bingung, mungkin baru datang kemudian langsung nyekip video karena memang kelamaan ya. Ya memang saya buat panjang lebar biar tidak gagal paham ya. Silakan geser ya, bisa di preview, lihat dari awal. Nah, di situ sudah saya tunjukkan cara merevisi penerimaan ini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk, kalau ini sudah sesuai, ini ceritanya sudah sesuai, kita lihat di laporan realisasi apakah ini sudah masuk dan sesuai buku pembantu bank ya. Buku pembantu bank di bulan Mei. Nah, ini sudah masuk. Oke. Lihat buku pembantu banknya, ini sudah masuk. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah dan sudah sesuai, kita entrykan langkah pertama untuk menyesuaikan CW2, untuk entry realisasi CW2 ya, karena ini ceritanya ini kita sudah menyesuaikan nih antara realisasi manual yang kita laporkan dengan aplikasi SIPKS ini, sehingga kita bisa melanjutkan pekerjaan apabila sudah selesai dan sesuai CW1-nya baik secara manual maupun SIPKS ya. Oke. Untuk memasukkannya silakan masuk ke entry, di sini ada buku pembantu bank. Nah, setelah itu tambahkan transaksi ya, kita lihat di buku pembantu banknya sini bulan Mei ada 2 transaksi ya di sini. Nah, Pak, ini kan ada saldo bank nih Mas. Nah, ini saldo bank, ini adalah saldo yang lalu, saldo bulan lalu. Jadi otomatis akan masuk menjadi saldo berikutnya kalau di sistem, karena sudah by coding ya, bahasanya sudah otomatis. Nah, kemudian penerimaan, nah ini juga tidak perlu dientrikan, cukup bunga dan pajak saja yang dientrikan. Oke, nah, langsung saja kita tambah transaksi bunga bank, nilai itu kita entrikan sesuai dengan bunganya 2268. Nah, di sini bisa pakai titik, bisa pakai koma ya, karena di sini bisa terbaca semuanya. Oke, pertama coba kita pakai koma gitu ya. 2268, 23. Ya, kita lihat di sini bunga banknya
2268,23. Oke, tanggal 1 Mei ya, setiap bunga dan pajak pasti ada di awal bulan. Kemudian simpan. Nah, di sini juga bisa terbaca ya. Pakai koma terbaca. Oke, sekarang ke pajak bank. 45365. Tambah transaksi lagi, pilih pajak bank. Oke, 45365. Sini pakai titik ya saya. 65. Tadi pakai koma. Kita cek saja. Pakai titik atau pakai koma kita sudah bisa menggunakan ya. Mei tanggal 1. Nah, di sini nomor bukti bisa langsung diisikan sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, tapi di sini saya skip saja ya biar cepat. Nah, ini pajak bank 453,65. Nah, di sini pakai titik atau koma sama saja ya, bisa terbaca. Oke, setelah kita entry, usahakan setelah entry per bulan di buku pembantu bank, cek laporan realisasinya buku pembantu bank. Tadi kita mengentrikan pada bulan Mei, maka kita klik bulan Mei. Apakah sudah sesuai? Kita cek. Nah, di sini 38.156.295,80. 38.156.295,80 sudah sesuai. Ya, berarti yang kita realisasikan dan entrykan sudah benar. Oke, lanjut ke pembantu bank selanjutnya. Nah, di sini buku pembantu bank bulan Juni. Nah, ya di sini baik-baik. Bulan Juni di sini ada pembelian. Ya, pembelian LCD, cetak stop map dan cetak browser. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh saja. Nah, maka apakah kita perlu dientrikan juga nih di buku pembantu bank? Tidak, ini tidak perlu dientrikan karena ini nanti otomatis ketika kita entry realisasinya di kegiatan dengan menggunakan kode transfer, maka dia otomatis akan masuk di buku pembantu bank. Ya, karena apa? Karena prosedurnya itu apabila kita mengambil kemudian mentransfer itu bahasanya saldo by saldo ya, dari bank ke bank. Tapi kalau kas itu kita tarik kemudian kita simpan ya. Nah, kemudian kita beli tunai. Nah, tapi ini tidak transfer walaupun secara kenyataannya mungkin Bapak menariknya secara tunai kemudian dibayar tunai atau apalah bahasanya. Tapi di Sibla tidak seperti itu. Di prosedurnya kita harus membelinya bank to bank atau transfer ya, menggunakan transfer. Maka dia akan otomatis menjadi saldonya bank dengan masuk di buku pembantu bank. Oke, karena kita tidak merasa memiliki kasnya sama sekali. Nah, yang kita masukkan tetap bunga bank dan pajak bank ya. Kita masukkan bunga dan pajak banknya saja. Bunga bank dan pajak bank bulan Juni. Oke. Nah, di sini ini nanti akan saya entrykan buku pembantu banknya ya. Saya skip, nanti kalau sudah saya entry semuanya maka saya akan tunjukkan bagaimana cara agar sesuai gitu ya. Karena tidak mungkin pekerjaan yang saya kerjakan saya buat video ya, karena nanti akan memakan waktu yang lama sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini tadi buku pembantu banknya sudah saya entry semuanya ya, mulai dari bulan Mei, Juni dan Juli. Kenapa bulan Mei, Juni dan Juli? Nah, karena di sini saya akan tunjukkan pada bulan Agustus ya, ada penarikan tunai. Nah, di sini pada bulan Agustus ada penarikan tunai ya, karena tadi hanya bunga bank saja, bunga pajak saja ya, saya skip ya. Ini saya masukkan penarikan melalui teller ya. Ini adalah untuk penarikan tunai, mungkin buat honor, listrik, daya dan jasa atau koran gitu ya. Saya buat penarikan melalui teller. Nah,
Ini akan menjadi kas Bapak Ibu. Kita lihat di sini penarikannya 23149 tanggal penarikan 19 Agustus. Saya simpan. Oke. Nah, ini sudah saya masukkan seluruhnya mulai Mei, Juni dan Juli, Agustus. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di laporan realisasinya ya. Buku pembantu bank. Pada bulan Mei cocok ya, kita tadi sudah menyesuaikan bulan Mei. Buku pembantu bank bulan Mei kita lihat di sini sudah cocok ya. Cocok 38156.295,80 ya. Sama. Nah, kemudian pada bulan Juni tidak cocok karena ada pembelian ini yang harus dibuat terlebih dahulu atau dientrikan. Nah, kita lihat bulan Juni. Nah, di sini masih 38, sedangkan kita di laporan manual kita 27. Berarti ada selisih sekitar 10-an ya, 10 jutaan. Nah, 10 juta sekian. Nah, nanti akan kita sesuaikan setelah realisasi ya, entry realisasi. Jadi jangan di-skip videonya biar Bapak Ibu tahu progresnya bagaimana, alurnya bagaimana ya. Kita lihat bulan Juni, otomatis kalau bulan Juni salah, bulan Juli dan selanjutnya pasti akan salah ya. Bukan salah, maksudnya ini untuk contoh saja ya. Kita kalau ada kesalahan di bulan itu pasti ada permasalahan di bulan sebelumnya atau di entrian sebelumnya. Nah, otomatis ini juga salah ya. Tidak match ya. Kita lihat Agustus juga tampilkan, otomatis juga tidak sama. Di sini 4 juta sisanya, di sini 15 juta. Oke. Nah, ini kita akan cocokkan terlebih dahulu nanti ya, kita akan cocokkan. Nah, untuk selanjutnya saya akan entrykan kegiatan ya, mulai dari realisasinya ya. Tadi kita entry buku pembantu bank, saya skip sampai menemukan beberapa hal yang harus saya ucapkan atau saya beritahukan kepada Bapak Ibu sehingga tidak menjadi masalah ya. Nah, untuk selanjutnya kalau buku pembantu bank sudah kita entrykan, kita masuk untuk realisasi kegiatannya. Nah, di menu kegiatan, kemudian di-entrykan di sini komponennya ya, ada tombol realisasi. Silakan cek apakah sudah muncul realisasinya. Kalau belum, mungkin alokasinya belum terkunci sehingga realisasinya tidak muncul ya. Silakan alokasinya disesuaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah, di sini saya akan mengentrikan 2 terlebih dahulu ya, 2 terlebih dahulu. Nanti akan saya skip lagi sampai menemukan hal yang perlu saya utarakan ke Bapak Ibu semuanya. Oke, saya entrikan. Contoh di sini ada pembelian koran. Kita cara mengentrinya di BKU ya, yang kita buat bulan Mei. Di sini kenapa kok ada pembayaran koran, pembayaran listrik, padahal kan kita penarikannya tadi tanggal 19 Agustus. Karena kan saya menggunakan sisa anggaran yang kemarin, kemarin. Ya, masih ada sisa sekitar 700-an. Ya, tapi belum kita ambil karena ini masih di saldo. Kita ngambilnya pada pas Agustus. Nah, di sini ada sisa 749 nih. Saya buat untuk pembayaran koran dan listrik. Maka di sini koran saya masuk pengembangan perpustakaan di realisasi. Kemudian nah ini koran Jawa Pos. Ini kalau kita tidak ada seperti ini, kita bisa klik centangnya ya. Tapi kalau sudah mati seperti ini, tombol klik checklistnya, berarti ini sudah habis anggaran ini ya. Karena memang sudah saya habiskan di CW1 kemarin untuk pembelian buku. Nah, untuk itu kita checklist saja yang bagian ini, kemudian next ya. Harga satuan di sini 120.000.
kuantitas 1 not ppn ya, saya next saja. Kemudian di sini 22, apakah benar BKU-nya 22 ya, ini BKU 22 karena melanjutkan BKU di bulan sebelumnya. Nomor notas ini contoh saja ya, bisa diisi, bisa diisi, kalau ada ya diisi, kalau enggak ya saya centang saja karena tidak ada nota. Judul pekerjaan saya copy saja dari sini, bayaran koran. Kemudian pilihan pembayaran yaitu barang dan jasa. Kalau honor ini ada honor upah personal lainnya ya. Saya barang dan jasa. Kemudian pakai siblah tidak ya, karena memang dari Jawa Pos dan siblah. Bila memang lewat siblah silakan pilih siblah tunai ya, karena saya bayarnya tunai. Data penyedia saya pilih Jawa Pos. Kemudian kita perlebar, kita full, kita klik all agar semuanya dapat dipilih ya. Saya pilih yang Geraha Pena lantai 4 ini. Kemudian tanggal transaksinya tanggal Mei tanggal 1 ya, ini contoh. Transaksi tanggal Mei, lunas dibayarnya juga Mei karena menyesuaikan anggaran, karena masih menggunakan sisa anggaran ya. Brosurnya di sini sudah. Nah, Bapak Ibu, sebelum entry realisasi baiknya sudah menyeken SPJ-nya ya. Silakan di-scan SPJ-nya atau difoto, kemudian dibentuk PDF ya. Di sini PDF maksimal 2 MB ya. Nah, apakah gambar tidak bisa ya? Di sini PDF karena tulisannya PDF maksimal 2 MB. Ya. Kemudian saya pilih yang koran bulan Mei. Ini area koran Mei, kita open it. Kemudian next ya. Nah, di sini sudah muncul, kemudian submit, kirim sampai muncul berhasil disimpan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, Bapak Ibu langsung berarti pekerjaan sudah berhasil disimpan. Tapi kalau tidak muncul-muncul, silahkan di-refresh saja ya, di-refresh saja. Karena nanti kalau diklik Bapak Ibu ternyata lebih dari 5 kali, maka dia akan masuk di daftar kegiatan itu 5 kali loh. Nah, ini akan menjadi 5 kali. Nanti tercopy dia sampai 5 kali. Nah, sehingga saldo dengan Bapak Ibu akan otomatis mengurangi saldonya ya kan. Nah, silakan dicek setelah itu. Nah, yang kedua di sini yaitu pembayaran listrik ya, listrik bulan Mei. Nah, di sini saya tunjukkan ada beberapa 450, 930. Nah, oke, cara menghitungnya juga nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, rekening biaya listrik umum kita checklist. Yang penting masih bisa di checklist. Kalau tidak bisa di checklist berarti anggaran Anda sudah habis ya. Saya next. Kemudian harga satuan. Nah, di sini kita lihat sebelumnya ya. Nah, itu 420 kW yang kita gunakan. Nah, cara hitungannya seperti ini. Ya, 420. Ini jumlah total listrik ya, 450, 930. Nah, jadi yang kita entrykan yang ini ya, yang kita entrykan yang ini nih. Nah, ini yang kita entrykan. Coba kita entrykan ya, kita copy. Oke, coba kita next. Nah, harga satuan kuantitas tadi 420. Nah, otomatis sudah sama, 450, 930. 450, 930. Oke, cocok. Kita next saja. Dia posisinya di 23. Oke, nomor nota nothing. Judul pekerjaan saya buat ini, saya copy saja. Kemudian barang dan jasa tidak.
tunai, data penyedia, kantor pos ya, Pos Indonesia ya, PT Pos gitu aja, PT Pos biar nggak lama-lama. Saya pilih yang PT Pos Indonesia karena milik PT Pos Indonesia. Oke, di sini tanggal transaksi itu tanggal transaksi 10 Mei ya. Ya, 10 Mei, lunas juga 10 Mei karena menggunakan sisa anggaran. Maka saya pilih 10 Mei. 10 Mei, lunas dibayar juga 10 Mei. Browser SPJ-nya jangan lupa, listrik ya, PLN Mei. Oke, open, kemudian next. Nah, 450 930 submit sampai nanti muncul keterangan di sini berhasil disimpan. Oke. Nah, nah seperti itu cara entry-nya Bapak Ibu. Nah, di sini yang paling penting yaitu tadi ya, yang bulan Juni ada pembelian LCD, cetak stop map dan cetak brosur. Nah, di sini akan saya contohkan satu saja LCD ya. Nanti Bapak Ibu saya skip videonya biar tidak panjang lebar ya. Karena memang saya hanya menggunakan perseorangan ya, bukan YouTuber yang banyak orang gitu ya. Mohon maaf, saya skip, nanti saya contohkan LCD dulu saja biar sama. Nanti mungkin Bapak Ibu pembelian, karena ini pembelian melalui Siplah ya kan, pembelian melalui Siplah, bagaimana caranya. Nah, di sini saya contohkan. Nah, LCD itu masuk pada menu alat multimedia pembelajaran karena untuk digunakan untuk itu, bukan untuk administrasi ya, guru-guru bukan. Kemudian di sini karena memang cuma ini saja ya saya pilih ini. Kemudian next ya. Harga satuan kita lihat di BKU 4.710. Yang penting tidak tidak melebihi anggaran SSA ya. Kemudian kuantitas 1 dan PPN dicentang. Nah, kalau memang ada PPN-nya silakan dilihat apakah ada PPN atau enggak. Ya, silakan dilihat, dicentang, kemudian next ya. Ini 24. BKU 24. Oke. Nomor nota noting melalui Siplah ya. Judul pekerjaan pembelian LCD GXGA 10.000 lumens ya, saya bilangin aja biar cepat ya, XGA. Kemudian pilih pembayaran barang dan jasa, Siplah iya ya. Nah, kemudian kode pemesanan di sini sudah saya buat siapkan, copy barang dan jasa, Siplah iya, kode pemesanan bisa dicek di Siplahnya ya, kode pemesanan atau SPK-nya ya, biasanya ada di sini. Siplah di sini silakan pilih, terserah ya, terserah mau ya, sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu, bisa Toko Ladang, Tisera, Siplah, Temprina, Siplah Telkom dan lain sebagainya ya. Di sini saya untuk contoh saja, contoh saja ini. Kemudian saya transfer. Nah, di sini fungsinya yang tadi ya, masuk di buku pembantu bank itu kita menggunakan transfer slip blank. Ya, transfer menggunakan slip bank, bukan tunai. Nah, untuk transfer dengan mobil SIBKS ini silakan konfirmasi ke dinas bila mau menggunakan SIBKS lebih. Saya nggak tahu ya, karena memang saya ini baru ya bagi kita, khususnya warga swasta. Nah, untuk saya menggunakan slip bank karena sudah sesuai prosedur, yang penting belanja melalui Siplah gitu ya. Data penyedia saya contohkan di sini, terserah ya, bisa bisa mana saja ya, mungkin kita anggap saja Jaya gitu, apa Jaya itu. Nah, Jambangan, Kebon Agung, Jaya Ati Melati gitu ya, atau ini ya kita contohkan ini saja ya. Nah, ini contoh saja gitu. Nah, tanggal pelaksanaan itu kita Juni
Ini ya tanggal pelaksanaannya. Oh ya, Juni ya, Juni tanggal 22, Juni 22. Juni 22 tanggal lunas dibayar karena langsung transfer ya, 22 Juni. Saya pilih seperti ini ya. Transaksi pada saat itu, atau bisa Bapak Ibu pada saat transaksinya kapan ya. Kalau saya pilih 22 Juni karena saya transaksi ya, bukan pada saat ya. Transaksinya 22 Juni atau pada saat pemesanan itu tanggal 15 Juni. Ya, silakan Bapak Ibu bisa seperti ini. Ya, saya ini contoh saja. Jadi bisa seperti itu. Kemudian saya lihat di sini pembelian LCD. Nah, mari kalau dari Sipla itu SPJ-nya itu menyangkut SPK, berita acara serah terima, kemudian ada invoice ya dan lain-lain. Yaitu dijadikan SPJ. Oke, setelah itu next. Nah, di sini 5181. Oke, sama. Kemudian submit, kirim, nanti muncul di sini sampai kita nunggu muncul berhasil disimpan. Nah, itu ya yang ini. Nah, kita cek di sini apakah sudah masuk. Nah, ini pembelian LCD. Sudah masuk transfer menggunakan slip bank. Oke. Ini video nanti saya skip dulu ya Ibu-ibu, Bapak. Saya skip sampai nanti menemukan permasalahan yang harus saya utarakan ke Bapak Ibu biar tidak salah paham dan gagal paham. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ini tadi saya sudah skip ya, sudah isi beberapa realisasinya. Nah, di sini ada hal yang harus saya infokan sehingga saya harus memberitahu kepada Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat BKU yang akhir ya, ada pembayaran listrik dan Telkom. Banyak yang Bapak Ibu bingung ya di bulan Agustus, karena tadi bulan mulai dari Juni, Juli sudah saya entry, saya skip sehingga langsung saya bulan Agustus di sini. Nah, kita masuk ke kegiatan, kemudian langganan daya dan jasa. Nah, di sini ada biaya tarif listrik dan internet ya, kita centang dulu. Nah, di sini sebelum kita entry kita lihat KWH-nya 420, kemudian di sini 0,72. Nah, kita next ya. Di listrik ini 420, ini 0,72. Nah, di sini sudah saya hitungkan, sudah saya hitung untuk listrik sekian ya. Saya masukkan. Kemudian untuk internet 194.363. Kita cek 194 untuk listrik 363. Oke. Untuk internet 409.500. 409.500 sama ya. Nah, kalau sudah kita next, kemudian seperti tadi nota judul pekerjaan saya buat aja pembayaran daya listrik dan internet atau Telkom ya, terserah Bapak Ibu. Internet Agustus 2021. Bayaran barang dan jasa tidak, karena tunai ya. Data penyedia PT Pos itu tidak aja karena sama saja ya. Agustus pembayarannya pada saat transaksi itu tanggal 10 ya. 10 Agustus, tapi baru lunas dibayar tanggal 19 Agustus. Nah, ini tanggal lunas dibayar, yaitu tanggal penarikan saya untuk membayar ini ya. Kemudian SPJ langganan daya dan jasa Agustus. Oke, open.
Ya, karena tanggalnya sama ya, sama-sama dibayar tanggal 10, maka tanggal pelaksanaan saya buat tanggal 10. Tapi kalau antara tadi kan ada daya dan jasa, listrik dan internet nih. Nah, kalau tanggal pelaksanaannya itu pembayarannya itu tanggalnya beda, maka Bapak Ibu buat yang terpisah ya, BKU-nya buat terpisah. Tapi karena ini sama tanggal 10 Agustus, maka saya buat sama saja biar mempersingkat gitu ya. Oke, ini ada listrik dan internet. Nah, karena sama-sama tanggal 10 dan sama-sama di toko yang sama ya, maka saya buat jadi satu BKU, kemudian kirim. Nah, berhasil simpan. Nah, untuk yang terakhir di simple cara entry, yaitu pembayaran gaji pegawai. Ya, pembayaran gaji pegawai. Oke, pembayaran gaji pegawai ini kita masuk di honor ya, di honor, kemudian realisasi. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih bulan ya, karena tadi saya sudah memasukkan Mei, Juni dan Juli, maka saya sekarang masukkan yang terakhir Agustus. Nah, kita centang 3 orang ya, terserah Bapak Ibu kebutuhannya, kalau 5 ya 5, 6 ya 6 ya. Kemudian next, di sini ada ini tidak bisa ya, tidak bisa diutak-utak karena ini sudah paten ya, ini sudah mati ya, sudah dimatikan sehingga tidak bisa diedit atau dirubah. Kemudian hari ini adalah untuk tendik dan jam seperti biasa untuk guru. Di sini saya masukkan satuannya, yang penting tidak di atas SSH ya. Nah, memang sekian ya. Jadi kalau ada PPH 21 ya silakan ya, bukan PPH 22 dan 23, tapi PPH 21 harusnya. Mungkin pembuat sistem PPH di sini hanya 21 aja ya, tapi kemungkinan ini combo boxnya ini ya, kalau bahasa sistem combo box ya, ada langsung ya dibuat gitu sistemnya. Nah, nilai pajaknya tidak perlu, tapi kalau ada PPH 21 silakan masukkan ya PPH 21 nya, kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Nah, untuk menentukan PPH 21 itu silakan tanya ke pajak, apakah ada tanggungan, contohnya Bapak Ibu ada tanggungan berapa, itu nanti ada konfirmasi dari kantor pajaknya ya, biar kemudian kita next ya. Setelah itu next, nah di sini nomor BKU terakhir 37, apakah sama? Nah, sama ya, BKU 37. Oke. Nomor nota tidak ada, adanya nomor slip gaji ya. Judul pekerjaan saya ambilkan dari BKU saja biar cepat. Oke. Kemudian tidak, karena tunai ya, jadi pembayaran tunai. Tanggal pelaksanaan yaitu 31 Agustus ya, karena gajinya akhir bulan. Nah, tanggal lunas dibayar sama 31 Agustus. Kenapa? Dikarenakan saya tanggal 19 ini sudah tarik tunai. Nah, sehingga saya memiliki kas yang bisa saya bayarkan secara langsung pada tanggal 31 Agustus. Tapi apabila tanggal pelaksanaan gajinya Agustus ini tanggal 1, kemungkinan tanggal 2, ya berarti lunas dibayarnya tanggal 19 karena penarikan tanggal 19, seperti itu ya. Nah, kemudian saya pilih SPJ Agustus, nanti arahnya honor Agustus. SPJ honor Juni, Mei, Agustus. Nah, ini ya. Open. Nah, untuk SPJ-nya sendiri Agustus itu seperti apa sih SPJ honor ya? Banyak Bapak Ibu yang bingung gitu ya. Coba ini ya, saya contohkan satu. Nah, ini adalah bentuk SPJ yang saya ya, milik saya, maksudnya seperti ini ya. Dari bukti pembayaran, bukti penerimaan ya, sebenarnya ini sama saja. Bukti penerimaan bahwa mereka benar-benar menerima sesuai dengan apa yang dikonfirmasi di bosnya.
Kemudian tanggal ini adalah bukti absensi ya, absensi kehadiran ya. Kemudian SPTJM atas absensi, kalau ini kan Agustus maka saya buat SPTJM-nya Agustus. Kalau ini Juli berarti SPTJM-nya bulan Juli ya, per bulan. Kemudian bukti keaktifan bahwa dia memang benar-benar baik itu daring maupun WFH atau WFO ya. Saya buat contoh satu saja. Kalau mau buat setiap guru ada 5 orang, buat 5 gitu ya, nggak masalah, silakan ya. Semua kembali pada Bapak Ibu sendiri. Oke, next ya, selanjutnya saya next, kemudian submit, kirim, kita tunggu sampai berhasil disimpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya contohkan entry realisasinya. Nah, setelah kita menyesuaikan mengentry realisasinya tadi, kita sudah entry ya. Kita lihat di daftar kegiatan ya di sini. Nah, silakan Bapak Ibu cek mulai dari tanggal lunas, tanggal transaksi, terus nomor BKU dan jenis transaksinya. Nah, nomor BKU-nya di sini terakhir 37 sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah di sini ada nggak pajaknya di sini? Ternyata ada ya. Di sini ada pajak, ada dua komponen. Nah, berarti ada 3 ya. Tadi ini cetak map dan brosur, berarti ada 3, 1, 2 dan 3 PPN. Nah, setelah itu kita masuk di entry pembantu pajak. Nah, kita tadi pembelian yang berpajak itu bulan Juni ya. Kita buat aja, taruh di awalnya 1 Juni sampai 31 Juni. 30 Juni maksud saya, kita tampil. Nah, di sini kita entrykan lunas dibayar ya, karena saya membayarnya bulan Juni ya, langsung ke tokonya, titip toko gitu. Ya, saya buat aja bulan Juni ini sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, ini nomor PPN-nya, kode billingnya silakan minta ya. Ini saya contohkan saja biar karena mau ngetik ribet ya. Banyak sekali nomornya. Nah, berhasil disimpan. Kemudian Juni 22. Oke. Ini juga Juni 22. Oke, nah sudah semuanya ya. Nah, setelah itu mari kita cek satu persatu ya. Kita cek satu persatu di laporan realisasi. Pertama kita buka buku pembantu bank ya. Tadi bulan Juni kita sudah buka ya. Bulan Juni tadi Mei kita buka sudah sama ya. Kita ulangi lagi buku pembantu bank bulan Mei yaitu 38.156.295.80. Oke, sudah sama. Kemudian bulan Juni kita cek bulan Juni apakah juga sama. Nah, di sini kita cek ya bulan Juni 27.924.743.07 sama ya, sudah sama ya. Nah, di sini kita lihat dan kita cek ada nah di sini ada LCD proyektor SDA, ada cetak stop map dan brosur ya kan, sama ya. Ini sama, jadi masuk di buku pembantu bank. Ya, masuk di buku pembantu bank karena memang prosedurnya saya membayar dengan transfer. Kemudian bulan Juli kita tampil. Bulan Juli kita tampil bulan Juli. Nah, 27.934.636,80 sudah sama. Oke, bulan Agustus sekarang. Nah, bulan Agustus ini kebanyakan karena penarikan di bulan Agustus ya. Kebanyakan banyak yang salah di bulan Agustus. Tapi untuk buku pembantu bank mudah ya. 4784.925.80 sudah sama buku pembantu bank. Nah, setelah itu kalau buku pembantu bank sudah sesuai, kita ke buku pembantu kas. Kenapa? Karena kalau di BKU itu nanti aja terakhir. Karena buku kas dengan buku bank kalau cocok ya, kemungkinan besar 95% BKU pasti cocok dengan sistem lo ya.
Tapi kalau manual kita nggak tahu karena entry manual. Tapi kalau secara sistem 95 ya, hampir 90% lah cocok ya. Kita buka buku pembantu kas bulan Mei. Nah, buku pembantu kas bulan Mei. Kita lihat di sini buku pembantu kas bulan Mei. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini kan ada koran dan biaya tarif listrik. Nah, di sini teman-teman ada kesalahan entry, benar kan? Ya. Nah, di sini kenapa min? Ya, kita bisa. Karena memang saya buat seperti itu dikarenakan biar teman-teman juga tahu kok ada min, kita cek satu-satu, oke? Bukan kok saya niat salah gitu, bukan. Memang saya sengaja untuk salah biar kita cari permasalahannya seperti apa gitu ya. 22675. Nah, di sini ini kan posisinya sudah benar nih. Nah, pasti berarti ada biaya langganan internet up to 50 Mbps. Nah, ini yang salah. Ya. Nah, kita lihat ya di sini, oke. Caranya kita kembali ke kegiatan, menu kegiatan, kemudian kita ke daftar kegiatan. Nah, tadi kan sudah benar ya, 37 BKU. Nah, berarti berarti ada kesalahan entry tanggalnya. Oke, pembayaran listrik. Maaf, tadi apa ya? Ya, Telkom ya, Telkom. Nah, ini. Nah, di sini padahal ini kita bayarnya itu lunas dibayarnya 19 Agustus ya, oke. Oke, kita edit realisasi. Kemudian tanggal lunas dibayar 19 Agustus. Harusnya kan seperti itu ya. Nah, ini tanggal lunas dibayar ini adalah 19 Agustus. Nah, ini ya. Ini di sini ternyata 19 Mei. Harusnya 19 Agustus bukan 19 Mei. Nah, di sini kan harusnya kan bisa diedit ya. Di sini harusnya bisa diedit. Kemungkinan kita refresh saja lah. Oke, kita cek edit realisasi pembayaran Telkom ya, pembayaran Telkom di mana tadi? BKU nomor 26. Kita lihat kalau menu detail kita cek. Nah, ini harusnya 19 Agustus lunas dibayarnya. Oke. Daftar kegiatan 26 BKU nomor 26. Nah, ini tanggal lunasnya tidak dibayar. Kalau seandainya menemukan hal semacam ini, teman-teman, jangan bingung, nggak usah bingung ya. Kita bisa langsung entry lagi. Loh, kok nggak bisa diedit nih Pak? Gini, bingung gini ya. Padahal kan harusnya bisa. Nah, nggak usah bingung, langsung aja kita cancel ya. Tadi kan BKU nomor 26. Ya, Telkom Mei ini tadi kita hapus. Ya, kita hapus saja realisasinya. Kalau edit realisasi tidak bisa, kita hapus realisasinya nomor 26 tadi ya. Oke, kita entrykan lagi di kegiatan langganan daya dan jasa. Tadi bulan tanggal 26 itu kita lihat di BKU nomor 26 Mei ya, Telkom Mei. Oke. Nah, Telkom Mei itu 27547 sama berarti ya. Jadi langsung kita masukkan ke sini. Tadi BKU nomor 6 ya, harga satuan sama dengan ini ya. Kita cek. Ini 0,72. Oke, next. Nah, ini kita pilih yang nomor 26 ya.
Kalau dilanjutkan kan 38. Tadi kita sudah hapus, berarti kita pilih nomor 26. Ya. Nota no, judul pekerjaan tadi ini Mei. Kemudian jenis pembayaran barang dan jasa tidak tunai. Kemudian ini PT Pos. Tanggal transaksi yaitu kita lihat di sini tanggal 10 ya, 10 Mei tanggal 10. Nah, lunas dibayar tadi kan kita salah nih. Nah, silakan diperbaiki. Agustus tanggal 19. Kemudian kita masukkan Telkom Mei. Oke. Nah, kemudian next, submit, kirim. Nah, selesai. Nah, baru kita lihat lagi laporan realisasi buku pembantu kas ya, tadi bulan Mei tampil. Nah, kita lihat lagi buku pembantu kasnya bulan Mei 22675. Oke, sama ya, sudah sama. Kita kembali ke Juni, sama ya, Juni, Juli, Mei dan Juni sama 22675. Kita lihat Juni tampil 22675 sama. Juli kita lihat sama 22675. Apakah sama Juli? Nah, 22675 sama. Agustus. Nah, di sini Agustus kita cek. Nah, di sini kebanyakan banyak yang salah. 22675. Oke, kita lihat bulan Agustus. Apakah kita sama? Nah, ternyata sudah sesuai. Ya, 22675, maaf yang kas ya. 22675. Nah, sudah sama, berarti kecil kemungkinan BKU salah ya, kecil kemungkinan BKU salah karena ini sistem by system, jadi sudah merekam semuanya. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan saja bulan langsung Agustus atau Mei ya guys, Mei aja lah, menyenangkan Bapak Ibu, pahala bagi saya. Oke, Mei kita cium ya. Di sini 3817897080. Oke, sama. Oke, kita lanjut bulan Juni. Yuk. Lanjut lagi bulan Juni 27. Nah, kita lihat bulan Juni 27947418007. Oke, langsung aja Agustus ya, karena Juli memang nggak ada transaksi. Agustus ya, kita tampilnya. Nah, di sini tersisa 4.807.680. Sudah sesuai, maka pekerjaan kita sudah selesai ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya cara mengentry realisasi. Ini panjang sekali ya, kemungkinan Bapak Ibu jenuh ya. Silakan siapkan camilan saja ya. Oke. Siapkan sama bisa di-share video ini ke teman-temannya untuk berbagi ilmu ya, biar bermanfaat. Selain dari itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu mungkin apabila ada yang kurang jelas, kita bisa bermuajah ya, bahasanya itu bertatap muka tapi dengan prokes ya. Bapak Ibu kita bisa sharing bersama ya, karena memang sekarang banyak sekali kesibukan, jadi mohon maaf apabila dari saya mungkin tidak bisa membalas WA Bapak Ibu, atau mungkin pas ditelepon kok nggak diangkat ya, mohon maaf sekali, bukan saya sombong atau apa, karena memang Bapak Ibu bisa memaklumi tugas saya juga banyak sekali. Selain bos, ada operator sekolah, ada kurikulum, kemudian kesiswaan juga saya yang menghandlenya. Jadi bukan numpuk-numpuk ya, ini karena memang lillahi ta'ala, jadi tidak ada sakut pautnya dengan apa yang mungkin di benak Bapak Ibu. Wah, rangkap jabatan, rangkap pula selipan bahasanya. Nah, tidak seperti itu. Jadi lillahi ta'ala, wallahu a'lam. Bagi saya hanya Allah yang membalas, dan insya Allah kalau tidak kena saya, anak cucu saya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dengan berakhirnya realisasi yang saya sampaikan, berarti laporan saya sudah beres juga.
laporan saya otomatis juga selesai. Terus kemudian ilmu yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semoga juga sudah selesai. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang salah kata dan perbuatan mungkin menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali. Dari hati yang paling dalam saya ucapkan mohon maaf, dan assalamualaikum, salam sejahtera, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan selalu berpikir tajam. See ya.